Di Tunisia Selatan Hammamet, para arkeolog telah menemukan sisa-sisa pekuburan Romawi kuno yang besar, lebih dari 1.000 makam utuh selama hampir 2.000 tahun. Pada sebuah kesempatan besar untuk mengungkap kembali seluruh sejarah ini, ketika itu adalah koloni Romawi. Bentang alam Tunisia saat ini masih menunjukkan tanda-tanda kehadiran Romawi selama 5 abad. Seperti di semua wilayah yang ditaklukkan oleh orang-orang Romawi, mengimpor organisasi masyarakat mereka ke sini. Cara hidup mereka, model konstruksi perkotaan, dan nilai-nilai budaya mereka. Namun mereka juga membenamkan diri dalam budaya asli. Setelah jatuhnya Kartago pada tahun 146 sebelum Masehi, wilayah yang luas di pantai selatan Mediterania menjadi wilayah baru kekaisaran dan mengambil nama Afrika. Di selatan Kartago, Hammamet saat ini memperoleh status koloni Romawi pada akhir abad kedua Masehi. Para penulis Latin telah menyampaikan kepada kita garis besar cerita ini, tapi mereka tidak mengungkapkan apapun tentang kehidupan para pengrajin, pedagang, petani, dan nelayan yang menghuni wilayah ini. Hari ini, sebuah pintu ditemukan menuju sejarah yang terlupakan dari orang-orang ini di jantung Hammamet, kota tepi laut yang populer di kalangan wisatawan. Sebuah kuburan dari zaman Romawi ditemukan di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Sejak Juli 1996, tim arkeolog Tunisia, Prancis, Italia, dan Jepang menelusuri situs ini. Lebih dari 1.000 kuburan telah digali. Mereka menjadikan Puput sebagai kuburan Romawi terbesar di Afrika yang ditemukan hingga saat ini. Mark Risheimer adalah spesialis penggalian pekuburan Romawi. Dia diundang untuk berkolaborasi dalam proyek ini oleh rekannya dari Tunisia, Aicha Ben Abed, Direktur Penelitian di Institut Warisan Nasional Tunisia. Sisa-sisa berharga yang mereka gali bersama selama 5 tahun hampir hilang secara permanen di bawah beton. Perlahan-lahan, para arkeolog menemukan ruang kompleks tempat jejak sejarah 3 abad saling terkait. Tulang-tulang yang sangat terpelihara ini adalah milik beberapa generasi penduduk wilayah ini. Kesaksian yang rapuh dan meresahkan atas kisah-kisah individu dan kolektif. Fragmen kenangan yang hampir hilang, yang hanya bisa dibawa kembali oleh para arkeolog. Asalkan mereka diberi cukup waktu untuk mencari sebelum lahan diambil alih oleh urbanisasi. Kerapuhan yang sangat disadari oleh Mark Risheimer, ini adalah arsip bumi. Ini tidak terbakar, namun mereka juga rapuh karena terus-menerus terancam oleh aktivitas manusia dan tekanan terhadap tanah. Dan faktanya, dalam konteks ini, mencari rumah, sebuah villa, sebuah peternakan, monumen umum, atau sekadar area pemakaman, itu menyisihkan sedikit. Sebagian kecil dari sejarah yang jika tidak akan hancur tanpa dapat diperbaiki lagi. Pemakaman nomor 974 mengungkap keberadaan amfora. Mark Risheimer berasumsi bahwa di dalamnya terdapat tulang-tulang seorang anak karena leher bejana digergaji untuk memasukkan tubuh kecil ke dalamnya. Mengekstraksi peti mati aneh ini adalah operasi yang rumit. Bagi Mark Risheimer, bumi yang terdapat di dalam bejana ini sangatlah berharga. Fragmen apapun, petunjuk apapun harus disimpan, karena penguburan anak-anak hingga saat ini jarang terjadi di pekuburan ini. Benteng secara bertahap mengirimkan isinya, tapi tidak ada objek yang muncul. Kuburan anak-anak umumnya lebih kaya akan persembahan dibandingkan kuburan orang dewasa, tapi mungkin almarhum masih terlalu muda. Tulang yang muncul secara bertahap sudah memungkinkan untuk dievaluasi. Seorang anak berusia 3-8 bulan pada saat kematian. Sebuah gambar melacak tahap penggalian ini. Ini akan menambah jumlah dokumen dan objek yang terakumulasi sejak pembukaan situs. Harta karun bagi peneliti seperti John Shade yang mempelajari upacara pemakaman purbakala di Collège de France. Kontribusi besar dari pekuburan seperti Puput. Di satu sisi, berdasarkan ukuran eksplorasi dan objek yang ditemukan, kami memiliki begitu banyak informasi, sehingga kami dapat berbicara berdasarkan statistik yang dapat diandalkan
Dan kami bahkan dapat menyelesaikan semua masalah kecil yang muncul dalam analisis makam ini, yang masih kurang terpelihara di suatu tempat. Jadi ketika Anda hanya punya 1 atau 2, kita seringkali harus puas dengan tidak mengatakan apapun secara spesifik. Di sini, ketika Anda memiliki ratusan, kami selalu dapat menemukan data yang sama dan karenanya melengkapinya tanpa ada bahaya membuat kesalahan. Kontribusi besar kedua, itu adalah pengetahuan tentang upacara pemakaman dan pengetahuan tentang kematian. Karena banyaknya data yang sedemikian rupa sehingga kita tidak hanya dapat dengan mudah menetapkannya. Bagaimana Puput adalah pekuburan Romawi karena kita menemukan serangkaian ritus yang mengingatkan ritus dunia Romawi. Dan di sisi lain, kami juga dapat mengemukakan semua data yang menjadikan Puput sebagai pekuburan tipe Afrika. Oleh karena itu, para arkeolog telah mencatat adanya praktik penguburan yang berbeda-beda selama 3 abad pendudukan Romawi di wilayah ini. Di kandang yang sama, dalam satu keluarga yang sama, beberapa orang dikuburkan dan yang lainnya dikremasi seperti di sini, tumpukan kayu yang didirikan di tanah terbuka. Itu tulang yang sama. Jadi ini yang paling penting. Akan lebih mudah untuk merekatkannya kembali karena akan berada di tanah yang sama. Bertentangan dengan anggapan orang, air yang hangus, bahkan pada suhu yang sangat tinggi, tidak berubah menjadi abu. Di sisi lain, mereka menjadi sangat rapuh. Ada cukup banyak di sana terkonsentrasi dengan baik di tempat yang sama. Bahkan di negara bagian ini, Paul Bellet masih dapat memperoleh informasi berharga darinya. Karena sejak tahun 1980-an, analisis air dan arang yang terbakar telah membuka bidang penyelidikan baru bagi arkeologi. Sekarang hal ini memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih tepat tahapan dan proses kremasi. Berabad-abad yang telah berlalu telah menyamakan perbedaan mereka, menggelapkan perasaan mereka. Namun penemuan mereka saat ini membuat setiap persembahan sederhana ini menjadi kesaksian yang berharga. Ini adalah satu-satunya jejak yang tersisa dari seluruh populasi yang pasti akan terlupakan.